Kemudian Syekh Bahaudin pada suatu hari, bersama sejumlah sahabatnya pergi mengunjungi sebuah desa, di depan gerbang masuk kota Samarkand. Dalam rombongan itu ikut serta Maulana Najmuddin. Sesampainya di desa itu, Syekh Bahaudin menunjuk ke sebuah rumah seraya memerintahkan, robohkan dindingnya. Ambillah sejumlah barang-barang berharga yang tersimpan di dalam sebuah ruangan. Mereka pun merobohkannya, lalu masuk menuju ke sebuah ruangan dan mengambil barang-barang berharga itu. Sesudah itu mereka duduk sebentar. Beberapa waktu kemudian, terdengar gonggongan anjing. Syekh Bahaudin menyuruh Maulana Najmuddin dan beberapa sahabatnya supaya melihat apa yang terjadi. Ternyata yang digonggongi anjing itu adalah beberapa orang pencuri, yang sedang beraksi meruntuhkan dinding lain dari rumah itu, dan berhasil memasukinya, tetapi tidak berhasil mendapatkan barang-barang berharga itu. Kata pencuri-pencuri itu, rupanya pencuri-pencuri lain lebih dahulu mengambil barang-barang itu daripada kita. Semua anggota rombongan tercengang menyaksikan peristiwa itu. Ketika pencurian itu terjadi, si pemilik rumah sedang berada di kebunnya. Keesokan harinya Syekh Bahaudin menyuruh seorang muridnya menghantarkan barang-barang curian itu kepada pemiliknya, dengan penjelasan bahwa sekelompok orang-orang fakir kemarin melintas di depan rumahnya. Mereka melihat barang-barang berharga ini, lalu diselamatkan mereka dari tangan-tangan pencuri. Kemudian beliau menoleh kepada Maulana Najmuddin seraya berkata, jika kamu melaksanakan apa yang sudah kuperintahkan sebelum ini, niscaya kamu akan memperoleh beberapa hikmah. Sebagian di antara keramatnya, seorang sahabatnya meriwayatkan, pada suatu hari aku mohon didoakan, supaya aku memperoleh seorang anak. Syekh Bahaudin pun mendoakannya, maka aku memperoleh seorang anak laki-laki berkat doanya. Tiada berapa lama kemudian, anak itu meninggal dunia. Kejadian itu pun kulaporkan hal itu kepadanya. Ia pun berkata, kamu sudah meminta didoakan supaya kamu memperoleh seorang anak. Dan Allah telah menganugerahimu seorang anak dan kini sudah diambilnya pula. Namun demikian, kita harap semoga Allah akan menganugerahimu 2 orang anak laki-laki berkat doa orang-orang fakir. Beberapa waktu sesudah itu, 2 orang anak laki-laki pun mendatangiku. Ketika seorang di antaranya jatuh sakit, maka kulaporkan kepada Syekh Bahaudin. Beliau pun berkata, dia adalah anakku, tidak perlu kamu susahkan. Dia selalu sakit-sakit, tetapi kemudian sembuh. Dan ternyata ucapan beliau itu benar, dan tepat. Syekh Arif Ad-Dikrani, seorang tokoh Khalifah Sayyid Amir Kulal yang bijak berkata, pada suatu hari kami menziarahi Syekh Bahaudin di Al-Arifan. Dalam perjalanan pulang ke Bukhara, ikut serta beberapa orang fakir ahli sufi asal kota itu. Seorang di antara mereka berkata yang tidak baik tentang Syekh Bahaudin. Kami pun melarangnya. Kata kami, Anda tidak mengenal Syekh Bahaudin, dan tidak pantas berburuk sangka kepada seseorang, harus sopan terhadap wali-wali Allah. Meskipun sudah berkali-kali diingatkan, namun ia tetap berkata dan mencaci-caci Syekh Bahaudin. Tiba-tiba, seekor penyengat masuk ke mulutnya, dan menggigitnya, sehingga ia mengadu kesakitan. Kami pun berkata kepadanya, inilah akibat ucapan dan kelakuanmu yang buruk terhadap Syekh Bahaudin. Ia pun menangis dengan bercucuran air mata, taubat dan menyesal. Sesudah minta maaf dan taubat, barulah penyengat itu pergi, dan ia pun sembuh seperti semula. Pada suatu hari, padang pasir Koijik yang terletak dalam wilayah Bukhara, dikepung oleh musuh selama beberapa waktu. Banyak penduduk menderita dan menjadi korban keganasan. Maka penguasa wilayah Koijak mengutus beberapa orang stafnya kepada Syekh Bahaudin, meminta bantuannya, karena segala taktik dan strategi yang dijalankan ternyata menemui kegagalan. Kepada utusan itu, Syekh Bahaudin berkata, baiklah, nanti malam insya Allah kami akan memohon kepada Allah, dan kita tunggu hasilnya. Tatkala fajar sudah terbit, beliau pun memberitahukan kepada mereka bahwa sesudah 6 hari, musibah ini akan berakhir. Gembirakanlah hati raja kamu dengan berita ini, dan kamu insya Allah akan memperoleh kemenangan. Maka penduduk Bukhara pun gembira ria. Karena ternyata sesudah 6 hari, pasukan musuh meninggalkan wilayah itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bahaudin. Syekh Syadi menyatakan bahwa selama aku menyayangi Syekh Bahaudin,
rezeki murah, aku bisa mengumpulkan uang 100 dinar sehari. Uang itu disimpan oleh istriku. Pada suatu hari aku berbelanja ke Bukhara, diantaranya aku membeli sepasang sepatu bermutu tinggi. Kemudian aku pun pulang dengan menziarahi Syekh Bahauddin di Arifan. Ketika itu aku sudah berada di depannya dengan rendah hati, ia pun berkata, "Kenapa kamu ke Bukhara?" "Untuk sesuatu keperluan," jawabku. Dia pun berkata dengan tegas, "Mana sepatu itu, bawa ke sini. Dan semua yang kamu beli itu pun bawa kemari." Barang-barang itu pun kuserahkan kepadanya dengan cepat. Dia pun berkata pula, "Mana sisa yang 100 dinar itu, bawa kemari." Uang itu pun kuserahkan kepadanya. Beliau pun memperhatikanku, seraya berkata, "Kalau mau, gunung ini bisa kujadikan emas untukmu. Dengan berkat kekuasaan Allah. Tetapi orang seperti kita para sufi tidak pantas berbuat seperti itu. Jika kelompok orang-orang yang bermartabat tinggi yang berada di balik alam ini melihat tingkahmu seperti itu, maka bagaimana mungkin kamu menyimpang? Sedangkan kamu tahu bahwa selama ini, kamu tidak pernah kekurangan." Maulana Muhammad Al-Miskin berkata, pada suatu hari, seorang sahabat Syekh Bahauddin meninggal di Bukhara. Beliau dan sejumlah sahabatnya bertakziah kepada keluarganya. Selama takziah itu, Syekh dan rombongan melakukan sesuatu yang mengejutkan dan tidak disukai orang banyak. Bahkan mereka melarangnya. Syekh Bahauddin berkata, "Bila malaikat maut mendatangiku, aku orang fakir, sufi, yang paling tahu tentang bagaimana mereka mati." Belum habis ucapan itu terngiang-ngiang di telingaku. Kata Maulana Muhammad Al-Miskin. Bahauddin pun jatuh sakit dan ternyata itulah sakitnya yang terakhir. Beliau segera pulang ke suraunya, zawiyahnya. Masuk ke ruangan halwat sementara para sahabatnya silih berganti menjenguk dan melayaninya. Beliau berpesan kepada setiap orang yang menziarahinya sesuai dengan keadaannya. Kemudian beliau menadahkan dua tangannya, berdoa, dan sesudah menyapukan kedua tangan ke mukanya, maka wafatlah beliau dengan tenang. Syekh Alauddin Al-Attar menceritakan, ketika Syekh Bahauddin dalam keadaan tenang, beberapa detik lagi akan wafat, kami membaca surat Yasin di sisinya. Ketika sampai separuhnya, tiba-tiba memancar cahaya terang. Kami pun mengucapkan kalimat-kalimat suci. Beliau pun wafat pada malam Senin 13 Rabiul Awal 791 Hijriah, dalam usia 74 tahun. Jenazahnya dikebumikan di perkebunan miliknya, sesuai dengan amanahnya. Kemudian dibangunkan oleh murid-muridnya di situ sebuah kubah besar. Dan kemudian didirikan sebuah masjid yang besar dan luas. Beberapa raja-raja telah mewakafkan sejumlah hartanya untuk keperluan masjid itu. Semua kisah ini ditulis oleh Al-Hani dalam Al-Hadaikul Wardiyah. Menurut Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Aulia,